walaupun tadi yang lewat boost post lewat handphone pun bisa, tapi kalau misalnya yang lewat Ads Manager ini kita lebih tahu nih, karena kita dari scratch gitu kan, dari kosong dan kita bisa menentukan objektifnya masing-masing gitu. Kalau yang lewat siapa namanya boost post itu biasanya dia emang diarahinnya ke engagement atau ke lebih ke awareness kayak gitu. Ini kita bisa pilih ya situs web, postingan blog, aplikasi dan lain-lain. Nah, contohnya juga kayak gini, what is coronavirus? We are mapping the pneumonia like respiratory illness in China across the globe. Stay informed as we track the pandemic. Contohnya, nah pas learn more-nya itu kan ada call to action untuk ke website-nya, kayak gitu. Makanya digunakan si traffic. Terus ada consideration, ini masih di consideration, terus ada yang namanya engagement. Ini engagement ini adalah untuk mendorong orang berinteraksi dengan memberi likes, komen, berbagi pada postingan atau page iklan. Ini juga bisa digunain si engagement ini, gunanya biasanya untuk ningkatin likes, terus ningkatin komen. Makanya kalau misalnya kita boost post langsung dari Instagram atau di Facebook, boost post langsung, itu biasanya objektifnya tuh si engagement ini gitu. Tapi itu bisa di set ke ke awareness juga bisa kayak gitu, tapi lewat si Ads Manager. Kayak gitu. Terus lanjut, ini app installs. Makanya di sini call to action-nya ada install now. App install, namanya app install itu adalah untuk menjangkau orang yang kemungkinan besar akan mengunduh atau mendownload aplikasi melalui iklan yang sudah terhubung dengan Google Play dan App Store. Jadi pas kita mencet install now nih, dia akan masuk ke Google Play atau ke App Store untuk mendownload si aplikasi yang udah kita masukin ke sana. Kayak gitu. Terus lanjutnya lagi, ini video views. Ya, video views namanya video, ya si objektifnya ini adalah untuk menjangkau orang yang kemungkinan besar akan menonton iklan video. Kayak gitu, isinya video-video. Terus lanjut, nah ini untuk lead generation. Lead generation ini adalah untuk menjangkau orang yang bersedia mengisi data diri guna keperluan promosi brand, nama, email, nomor HP, alamat, dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman mau langsung minta lead langsung gitu, atau teman-teman nggak punya landing page form yang untuk mengambil data diri gitu, teman-teman bisa gunain ini nih, si lead generation. Jadi teman-teman bisa langsung tahu, dan Facebook tuh mewadahi orang-orang buat ngetes atau ngisi form untuk orang-orang lain gitu, untuk target ads kita kayak gitu. Biasanya ini untuk brand-brand kayak mobil otomotif gitu. Waktu itu teman saya pernah pegang brand otomotif, dia pakai lead generation, dia pakai kayak untuk follow up, misalnya ada produk mobil baru gitu, mobil baru, ya udah kalau misalnya mau dihubungin bisa kasih nomor telepon, nanti kita follow up kayak gitu. Ini lead generation untuk itu. Terus ada lagi si message. Ini masih di objective consideration. Ada message, ini terhubung dengan customer dan calon customer melalui Messenger, Instagram Direct, dan WhatsApp untuk meningkatkan ketertarikan pada brand. Nah ini kalau misalnya mau langsung touch, bisa juga kita bisa send message, bisa juga WhatsApp, jadi bisa lewat message, bisa lewat WhatsApp. Kalau di Instagram bisa langsung DM, bisa langsung direct message, gitu. Ini yang ke sekian tadi, turunan dari objective campaign consideration. Oke, consideration udah selesai. Terus kita masuk ke conversion. Oke, ini dia conversion. Yang pertama itu conversion itu ada conversions. Yang ini. Conversion itu untuk mendorong orang agar melakukan suatu aksi pada sebuah situs bisnis. Pembelian, download aplikasi, terus masukkan item ke keranjang belanja, sama melakukan registrasi di situs web. Itu bisa melakukan conversion. Biasanya cost per leads-nya itu atau cost per result-nya itu lebih mahal sih kalau kita pakai conversion. Kayak gitu. Terus ini ada lagi katalog sales. Katalog sales ini untuk menampilkan katalog produk guna meningkatkan penjualan. Ya, semuanya emang guna meningkatkan penjualan sih kalau udah masuk ke conversions. Makanya di conversion ini iklan-iklan yang ditampilkan itu ada iklan-iklan yang udah mulai agak terlihat hard selling ya, kayak misalnya Shop Now,
terus apply now, kayak gitu-gitu. Jadi dia bukan kayak, call to action-nya tuh bukan yang learn more lagi, kayak gitu-gitu. Ini untuk yang si catalog sales. Terus ada store traffic. Nah, ini dia store traffic. Terus store traffic itu untuk mempromosikan lokasi bisnis fisik guna meningkatkan kunjungan. Nah, ini biasanya pakai radius itu bisa pakai store visit, store traffic ini nih. Get direction. Jadi call to action-nya tuh dia get direction. Pas di get direction, dia akan lompat ke maps yang ada di handphone kita, langsung ngarahin ke direction ke arah ke store-nya itu. Kayak gitu. Semua itu tergantung dari kebutuhan teman-teman mau buat apa ya objektifnya. Kemarin itu sempat ada kasus teman saya bertanya, Mas Wahid, ini gue udah pakai awareness aja nih, tapi pas gue pakai awareness aja orang-orang udah mulai closing nih, apakah gue harus naik ke traffic? Nah, inti dari nge-ads itu kan adalah supaya orang-orang tuh membeli produk kita ya. Kalau di apa namanya, dirasa pakai fase awareness aja itu udah cukup, objective awareness di Facebook aja udah cukup mendatangkan customer, ya udah pakai si awareness aja cukup gitu. Tapi kalau misalnya awareness itu belum cukup, dia ke ya coba aja di traffic, terus kalau udah traffic ke conversion. Kalau di Hacktivate sendiri, kita pakai ketiga-tiganya, cuman sekarang ini kita pakai awareness aja, karena kita rasa di awareness ini juga orang-orang targeting dengan awareness, orang-orang udah banyak yang daftar gitu, orang-orang udah banyak yang lead. Cuman dulu waktu di awal-awal, kita tuh pakainya awareness, traffic, sama conversion. Data awareness itu kita kan kita nge-ads-in awareness, makanya itu nanti ada pixel. Pixel itu adalah untuk mengattract orang-orang yang masuk ke halaman tertentu. Jadi kalau misalnya kita punya website, kalau di Hacktivate punya website sendiri kan ya. Kalau di Hacktivate dia punya website sendiri, di dalam website itu kita kasih tracker namanya pixel. Nah, orang-orang yang masuk dari pixel itu, karena awareness itu kan, karena traffic itu kan objektifnya orang, mengarahkan orang untuk masuk ke website kan ya. Jadi orang-orang, si traffic itu mengarahkan orang untuk masuk ke website, nanti once orang itu belum convert juga, kita masukin ads yang namanya ads conversion, kayak gitu. Jadi data orang data orang si traffic itu kita ambil lagi, kita sodorin ads si conversion, kayak gitu. Nah, ini salah satu case, kita masuk ke praktek. Ini salah satu case-nya itu kamu punya toko kopi diet dan udah memiliki toko di e-commerce, kamu akan menjual produk dengan Facebook dan Instagram Ads. Gitu. Ini contoh ads-nya, mari kita demokan. Yang satu, memilih kali ini, karena objektif dari ads yang dibuat ini adalah untuk mengarahkan audiens ke halaman website katalog tempat kita berjualan di e-commerce atau chat ke WhatsApp yang kita miliki. Matikan A/B test lebih baik dilakukan secara manual, Terus aktifkan campaign budget optimization untuk memantau lifetime budget, atau kamu juga bisa memilih daily budget yang lebih direkomendasikan agar kamu bisa memantau performa dari ads yang kamu buat. Seperti yang saya bilang tadi sebelum istirahat, si campaign budget ini ada dua, ada daily budget, ada lifetime budget. Kalau lifetime budget itu kita secara bulk gitulah. Misalnya kita punya budget 1 juta misalnya, kita bisa budget 10 juta, ya udah 1 juta itu kita masukin semuanya, terus kita tunggu sampai si budget itu habis gitu. Tapi kalau misalnya daily budget 1 juta, kita bisa memikirkan, 1 juta ini kayaknya untuk 5 hari deh. Jadi masing-masing hari 200.000, 200.000, 200.000, 200.000 sampai 5 hari kayak gitu. Terus mari kita praktek ini. Jadi kita masuk ke traffic. Terus ini nama campaign-nya. Webinar. Teman-teman juga bisa boleh ikutan. Webinar traffic, webinar copy, traffic, terus ad set-nya. Nah, ini karena tampilan baru menarik nih. Kita bisa langsung ngasih ad set sendiri di sini. Gitu. Kalau biasanya tuh bertahap gitu loh, masing-masing habis dari campaign baru bisa bikin si ad set, terus kita kasih nama lagi ad set-nya. Mungkin ini supaya biar rapi kali ya. Webinar copy, traffic, style apa tanya jangan lupa.
Ini juga sama webinar. Ads-nya itu adalah si ad ini untuk ads-nya, nama ads-nya nanti apa? Webinar copy traffic Jakarta. Single image 1. Single image 1. Objektifnya udah traffic, namanya udah. Terus kita continue. Oke. Nah, ini udah tampilannya dia. Ini udah tampilannya dia. Webinar copy traffic. Terus kita lihat lagi tadi apa. Ini udah. Terus, bentar ya, kita lihat. Oh, ini A/B test-nya dipindah nih. Ini UI barunya, A/B test-nya itu dipindah ke bagian oh masih tetap bagian campaign. Ya. Seperti yang dibilang tadi, ini ada A/B test, ini ada A/B test yang baru. Terus ada campaign budget optimization, ini juga ada campaign budget optimization. Cuman UI-nya aja baru. Gitu. Terus buying type-nya, ini option, campaign objektifnya tadi kita udah pilih, traffic atau engagement, kita pilih traffic. Terus limit, ini nggak usah dikasih limit. Ini A/B test-nya kita nggak usah A/B test. Ini campaign budget optimization-nya kita bisa pilih mau lifetime atau daily budget. Misalnya kita seharinya maunya 100.000. Scheduling, run ads on time, lowest cost. Terus kita bisa next. Nah, karena objektifnya itu adalah mengarahkan orang ke account e-commerce kita, kayak gitu. Nah, ini dari sini kita bisa lihat trafficnya itu maunya kemana. Kita bisa ke website, kita bisa ke aplikasi, kita bisa ke messenger, kita bisa ke WhatsApp. Karena kita maunya ke website, ke e-commerce kita, maka pilihannya adalah website. Ini ada dynamic creative. Dynamic creative itu kayak buat apa namanya, ganti-ganti kreatifnya gitu loh. Tapi biasanya nggak saya gunain. Jadi biasanya habis website, terus habis itu budget and schedule. Schedule-nya nih. Nggak usah start date-nya set end date-nya nggak usah, terus set spend limit-nya juga nggak usah. Nah ini dia nih yang penting nih, si audience-nya ini nih. Audience itu kita bisa create new. Oh ini custom audience. Custom audience itu yang udah kita buat, tapi kita belum buat custom audience. Kita bisa di sini langsung edit. Ini gini edit. Biar kebuka sini. Edit. Misalnya kita mau karena campaign-nya namanya Jakarta, jadi ini kita jadiin Jakarta. Jakarta. Oke, kita juga bisa spesifik lagi kalau misalnya teman-teman mau coba lebih spesifik, dia bisa. Jadi ini Jakarta. Jadi nanti si ininya nih, si siapa namanya, si adset-nya tuh bisa kayak pilih Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, terus Jakarta Pusat gitu bisa. Tapi karena kita mau simple Jakarta, ya udah Jakarta aja gitu. Kalau misalnya mau ditambahin Jakarta itu adalah Jabodetabek, tinggal tambahin aja Bogor, Depok. Oke. Nah, ini kita juga bisa, tadi pertanyaannya Meike, itu kita bisa nggak sih melakukan spesifik di daerah situ aja? Itu jawabannya bisa nih Meike. Jadi
kita bisa kayak drop pin itu di daerah yang kita mau, kayak misalnya di Cilandak, sorry, bentar. Kayak misalnya di Pondok Indah deh. Pondok Indah. Nah, si Pondok Indah ini kita bisa set nih, mau seberapa jauh sih Pondok Indahnya. Jadi kalau misalnya Meike tadi mau jadi lurah gitu, lurah Pondok Indah atau RW di Pondok Indah, ini bisa nih pakai begini nih Meike. Jadi radiusnya bisa bisa di set mau seberapa jauh sih lingkup ads-nya gitu. Ini bisa tinggal dimainin aja nih lokasinya. Gitu. Karena ini Jakarta, Pondok Indah nggak ada. Karena ini Jakarta udah termasuk Pondok Indah, jadi ya udah kita Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang sama Jakarta. Nah, gitu. Ini kita bisa set juga mau semana dia gedenya, jangkauannya. Misalnya cuma mau segini, itu bisa dilihat juga dari peta-peta sih biasanya. Kalau misalnya mau yang lebih luas ya udah tinggal biasanya dia defaultnya di 40. Oke. Nah, jadi ads kita nanti jangkauannya akan segini banyak nih. Gitu. Terus ada lagi di sini ada umur, kita bisa set umurnya minimum dan maksimum. Misalnya karena tadi kopi kan ya, kopi misalnya kita harganya murah gitu, seperti yang saya bilang tadi, ya udah 18 sampai pasarnya misalnya target marketnya itu sampai umur 35, ya udah kita kasih 35 di sini. Terus karena kopi diet, kan tadi kan dibilangnya kopi diet kan biasanya untuk wanita, tapi faktanya adalah sering juga cowok-cowok suka beliin kopi diet untuk pacarnya gitu, atau buat hadiah ulang tahun atau apa gitu. Jadi ya udah pilihnya all aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau spesifik, nanti bisa nih di adset-nya dibuat kayak webinar kopi traffic Jakarta woman misalnya. Terus kalau misalnya mau spesifik laki, webinar kopi traffic Jakarta men. Tapi nanti ads-nya itu beda. Message ads-nya itu bisa kayak kalau misalnya ke men, kan itu kan kopi diet kan untuk cewek tuh biasanya. Nanti pesan di kontennya itu kayak ingin pasanganmu lebih langsing, minum kopi diet ini, kayak gitu loh modelnya. Jadi tergantung spesifik targetnya tuh mau bagaimana. Nah, si kontennya itu ngikutin dari si target. Kasih aja, terus add demographic, interest, and kita bisa cari sih sebenarnya. Misalnya dia yang edukasinya itu misalnya dia anak SMA, mana sih tadi? Education, high school, gitu kita bisa pilih. Atau kita juga bisa langsung typing di sini, misalnya coffee. Nah, kita bisa tahu coffee. Terus kita suggestion aja di sini. Ini banyak nih. Coffee houses. Terus, misalnya orang yang suka latte. Tapi ingat ya, ini broad banget nih, bakal jadi broad banget. Bakal jadi luas banget. Terus misalnya diet, karena kopinya diet, kita bisa menyasar ke diet. Seperti diet food. Diet apa lagi sih biasanya? Weight loss, fitness and wellness, ini bisa juga sih, karena mau ya menurut teman-teman tuh bagaimana gitu, tergantung teman-teman sih mau ditargetinnya tuh orang-orang yang apa interestnya. Tapi kalau bisa sesuai dengan si produk yang dijual, kayak gitu. Terus language-nya. Language-nya itu kita bisa pilih sih, bisa pilih Indonesia.
Oh, kalau mau di defaultin juga gitu. Kalau mau default juga bisa. Oke, gitu. Oke, kalau udah biarin aja begini. Kalau kita misalnya mau nge-save itu bisa tinggal pencet save di audience, terus tinggal tulis deh. Misalnya copy traffic single. Copy Jakarta, terus ini Jabodetabek misalnya. Jabodetabek. Udah, nanti kalau misalnya teman-teman mau buat lagi, tinggal masukin aja nih si audiens ini, copy traffic Jabodetabek. Udah, kalau udah, nah ini dia placement. Placement di sini dia ada automatic placement, ada manual placement. Facebook sih menyarankan untuk menggunakan automatic placement ya, tapi kadang-kadang kita sebagai pengiklan kan suka pengen ya, kira-kira yang lebih efektif mana sih, di stories kah, di feed kah gitu, atau di stories kah, atau di feed kah, atau carousel kah, atau video views kah, misalnya gitu. Ya lebih baik kita pilih yang manual placement aja. Nah, di manual placement ini banyak nih pilihannya. Ada platformnya, ada Facebook, ada Instagram, ada Messenger, ada Audience Network. Misal kita maunya adanya di Facebook sama di Instagram aja. Tinggal klik aja. Tinggal diancek yang kita nggak mau. Misalnya kita maunya ada di Facebook News Feed sama Instagram Feed. Marketplace-nya nggak usah, video feeds nggak usah, karena itu bukan video materinya. Right column boleh, Instagram Explore boleh, terus group feed nggak usah. Nah, stories. Nah, ini stories juga menarik nih. Kalau misalnya teman-teman punya materi untuk stories, bagus sih buat dimasukin ke Facebook Stories atau Instagram Stories. Tapi kalau tidak, teman-teman cuma punya materi yang cuma persegi doang, itu nanti ketika ads-nya nongol di stories, itu nanti ads-nya akan jelek gitu. Karena caption-nya itu akan ada di bawah si materi teman-teman yang dibuat. Ada di bawah gitu, ada tulisannya. Caption-nya tuh ada di situ. Jadi kurang estetis lah, kurang estetik. Kayak gitu. Coba dimatiin misalnya, terus search-nya in artikelnya dimatiin. Udah, kalau udah optimization-nya bisa banyak, bisa landing page views, link clicks, daily unique reach, sama impression. Nah, ini nih teman-teman bisa pilih nih, kalau misalnya di traffic, itu teman-teman objektif lebihnya tuh apa, goals-nya tuh apa, optimization-nya itu maunya apa, mau ke landing page views kah, mau ke link click kah, daily unique reach kah, atau impression. Kalau impression pasti ke banyak orang yang melihat si ads-nya, kalau link click berarti banyak orang yang linknya lompat ke sana terus melihat views-nya, terus daily unique reach ya angka reach-nya, kayak gitu. Tapi biasanya kita pakai si link click. Yep. Oke, kalau udah kita bisa next. Nah, ini dari total si audience tadi. Si audience tadi itu totalnya bisa dilihat nih ada 9.700.000 people potential reach-nya. Tapi ini baru potensial ya. Itu tergantung dari apa namanya? dari budgetnya juga, terus dari ads-nya juga nanti, dari materi ads-nya juga. Tinggal di next. Oke, ini masuk ke bagian yang add. Ad name-nya kan udah dibuat, ini single image, berarti kita harus bikin yang single image. Nah, ini Facebook page-nya, karena kita tadi milih dua, milih Facebook sama Instagram, di sini kita diminta nih, maunya kemana? Kalau Facebook page-nya maunya, misalnya saya contoh ke si Hactivate, punya Hactivate. Misalnya punya si Hactivate Indonesia gitu. Terus tapi Instagram account-nya maunya punya Hactivate juga, ini juga bisa kayak gitu. Hactivate Indonesia. Jadi ini saya contohnya pakai Instagram pakai akunnya Hactivate ya. Terus karena ini single image dari namanya si siapa nih namanya? Traffic Jakarta single image, maka pilihannya di sini adalah single image.
Ini nggak usah, instant experience nggak usah. Udah deh. Setelah itu, ini previewnya di-on-in. Jadi kita bisa lihat ads-nya nanti kayak bagaimana bentuknya. Kanan. Nah, kalau udah kita tinggal pilih medianya aja. Ini medianya berarti tadi saya udah bikin yang 3 file tadi, tinggal upload si filenya, walaupun sebenarnya udah saya upload duluan. Sebenarnya udah saya upload duluan nih, tapi saya coba upload lagi supaya biar jelas. Tinggal dimasukin, ini bisa langsung semuanya ya. Tuh, bisa langsung semuanya. Diklik terus dipencet save. Atau bisa juga di drop juga bisa. Drag and drop juga bisa. Ini kita masukin. Agak sedikit lama ya. Saya minum dulu ya. Baru satu tapi. Biasanya sih bisa ya dimasukin semuanya atau di drag and drop gitu. Ya. Ini ads pertama. Misalnya kita mau objektifnya itu traffic ke website, berarti pakai yang call to action terakhirnya. Oke, kita pilih ini karena ini ada call to action-nya. Continue. Bentar. Nah, ini kita bisa lihat preview si ads-nya tuh ada di sini. Terus kita bisa isi primary text-nya. Primary text-nya itu misalnya copy rindu alam. Terus headline-nya itu ini agak nolak nih. Ini primary text buat yang di atas, buat caption-nya. Mantap. Oke, rindu alam. Buat diet ketat gitu misalnya. Kopi rindu alam, kopi mantap buat diet ketat misalnya. Nah, nanti ini akan ada di sini. Ini untuk si primary text ini untuk ada di sini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bikin ads, tinggal lihat aja. Ini si primary text ini untuk di atas ini misalnya. Kalau si kopi rindu alam ini untuk di, bentar ya. Kopi rindu alam.
buat diet ketat. Ini agak lama. Jadi nggak berubah ya, harusnya ini berubah nih. Coba kita lihat yang lain. Kalau Instagram feed kan dia ngambilnya ini doang nih, kopi rindu alam, kopi mantap buat tetap. Ini right column nanti jadinya begini. Ini kita bisa lihat previewnya sih sebenarnya di sini. Cuman biasanya headline sama description-nya itu akan berubah. Tapi kok ini nggak berubah ya? UI baru. Kita balik lagi ke Facebook. Ini harusnya Activate Indonesia Computer Training School-nya berubah nih. Kita masukin, misalnya website URL-nya itu ke Tokopedia ya. Misalnya ke www.tokopedia. Hot and Coffee. Ke sini misalnya, nah akan berubah. Tokopedia, kopi rindu alam nih yang ini, terus description-nya ini yang di bawah kopi rindu alam, kopi mantap buat diet ketat. Nah, ini dia kita dituntut untuk supaya bisa copywriting, supaya si mana namanya ininya tuh nggak offside gitu loh sampai kemana-mana, kayak misalnya cocok buat diet. Coba kita lihat. Nah, kan bisa kelihatan semuanya. Jadi pastiin kopi-kopi yang ada di sini atau wording-wording yang ada di sini tuh pas orang lihat tuh, oke, orang nggak ngelihat ini sampai ke sana-sana gitu. Jadi orang pas lihat, oh ya ini ads-nya emang kopi rindu alam ini, kopi cocok. Apa wording yang ini bisa kita kreasi. Kalau misalnya mau ditambahin sendiri juga bisa. Terus ini ke website, udah. Directnya ke website. Kalau kita mau jualan event juga bisa sebenarnya. Nanti pakai Facebook event. Tapi karena ini yang dicontohin adalah buat kopi, terus landing page-nya ke e-commerce, ya udah kita pakai Tokopedia. Call to action-nya, ini yang penting call to action. Karena ini traffic, jadi bisa kita kayak arahin dia langsung ke sana, kayak shop now, atau kalau misalnya teman-teman confident pakai shop now, boleh pakai shop now. Kalau misalnya teman-teman mau kayak arahin dia ke learn more, juga bisa learn more gitu. Tergantung objektifnya teman-teman itu maunya apa kayak gitu. Ini bisa shop now karena ke Tokopedia, jadi dia nggak shop now. Tadi nggak berubah, bisa learn more. Ya udah berubah. Oke, ini ada branded content. Branded content ini gunanya untuk kalau kita punya bisnis partner. Jadi ini juga baru nih si branded content ini udah pas since Instagram ngeluarin branded content, baru ini ada branded content gitu. Kalau kita partneran sama yang lain gitu, misalnya lu seorang influencer gitu, terus teman-teman mau nge-brand, mau nge-boost tentang handphone, tentang Samsung, nah, nanti branded content-nya tinggal dikasih si ini deh, si Samsung. Language-nya ini bisa ditambahin atau bisa di automatic translate.
Kalau biasanya kita biarin aja sih, kita cuekin aja language-nya. Nah, di sini ada Facebook Pixel nih. Kalau teman-teman punya website sendiri, itu bisa ditanamin Facebook Pixel. Facebook Pixel itu jadi kayak semacam tracking gitu yang akan menyimpan semua traffic yang masuk dan keluar dari website teman-teman. Jadi di dalam website itu kayak semacam kayak apa ya? Semacam kayak kubangan lumpur gitu lah kalau kata Mas Adit. Kalau Facebook Pixel tuh diibaratkan kayak kubangan lumpur di website kita, dan kubangan lumpurnya tuh ada warnanya gitu. Jadi once orang masuk ke website kita, maka orang itu akan nginjek kubangan lumpur itu, terus kita bisa ngikutin dia tuh, jejak dia kemana aja gitu. Kita bisa, itu pakai Facebook Pixel. Kayak gitu. Nah ini untuk yang lebih advance-nya, karena itu harus masukin code-nya ke website dan segala macam. Tapi untuk si yang Tokopedia atau ke landing page ke tempat yang lain, karena Tokopedia kan kita nggak bisa tahu tuh, kita nggak bisa nanamin pixel kita kan di halaman Tokopedia itu biasanya agak susah. Gitu. Biasanya Facebook Pixel ini digunain kayak semuanya tuh asetnya udah ada di kita, kayak Hacktivate itu kita gunain Facebook Pixel karena kita nggak ngejual di Tokopedia, karena kita tetap karena kita ngejual di Tokopedia. Nah di Tokopedia pun itu kita juga nggak bisa nge-track trafficnya apa aja. Makanya biasanya kita masukin si pixel itu di dalam website kita sendiri buat ngecek, buat nandain orang-orang yang pernah masuk ke website kita, terus kita retargeting lagi gitu. Ini kalau udah selesai, udah deh, tinggal di-publish. Ini untuk yang single image. Ini ada pertanyaan nih dari siapa nih? Dari Creator Inc. Kak mau tanya, kalau aku add setup use existing post, objective reach, kenapa diminta masukin URL ya Kak? Kalau nggak masukin URL-nya bisa nggak? Harusnya sih bisa ya. Harusnya sih bisa. Tapi bentar, itu harusnya bisa sih. Harusnya bisa, nggak usah masukin URL-nya juga bisa. Terus nih ada pertanyaan dari Yonatan, itu kayaknya masih di bagian yang Facebook deh Kak. Kalau Instagram ada bagian sendiri nggak sih? Ada. Mas Wahid mau nanya, kalau website kita belum punya pixel, itu cara bikinnya gimana ya? Nah ini lebih advance sih Mas Dikta sebenarnya. Nanti kita nggak bakal belajar di sini, mungkin di kelas lainnya kali ya. Nanti kalau misalnya kita mau buat Facebook pixel, nanti kita adain. Jadi ada kodenya, terus kodenya kita masukin ke mana, ke website kita gitu. Atau kita juga bisa pakai Google Tag Manager untuk bantuin, itu juga bisa. Tapi untuk di yang ini nih, untuk yang di webinar ini kita enggak. Kalau call to action ke visit profile juga bisa enggak ya Kak? Maksudnya kalau boost post di Instagram kan ada pilihan untuk visit profile juga. Kalau call to action ke visit profile juga bisa enggak ya? Bisa, bisa masukin ke profilnya juga. Profil kita kan ada linknya kan tuh, tinggal masukin aja ke linknya kita, kayak misalnya Instagramnya Instagram Wahid Sabil atau Instagram Hacktivate, tinggal masukin aja link Instagram Hacktivate, nanti dia masuk ke Hacktivate gitu. Oke, ini udah selesai yang mana nih tadi, yang single image. Nanti tinggal tunggu. Nah, soalnya sempat dicoba terus adsetnya error gitu. Nanti deh kita coba ya, kita coba. Kalau bisa errornya bagaimana ya, Mbak Mia? Harusnya sih bisa. Kemarin sempat kita coba. Kemarin kita ada sempat coba, tapi itu bukan ke website kita. Itu objektifnya use existing tapi ke landing page. Soalnya sempat dicoba, itu sudah dipublish, tapi di reject keterangannya accept error. Oh gitu. Nanti coba kita japri aja kali ya, Mbak Mia. Nanti gue bantuin deh. Nanti saya bantuin.
di setelah sesi ini, biar run through yang ini dulu. Oke, ini ads-nya udah ada untuk yang single image. Nah, kita mau coba yang carousel ya. Kita mau ngelihat tadi yang dibilang sama Mbak Mia, bisa nggak sih di carousel itu ada video juga? Nah, ya, kita cobain. Kita buat create lagi. Kalau kita mau buat ads baru, kita nggak usah bikin campaign, nggak usah bikin ads. Karena kita menggunakan campaign ads yang udah ada gitu. Jadi kalau teman-teman mau buat ads, nggak harus membuat campaign atau ads baru kayak gitu. Ini create ad, webinar, copy, traffic, Jakarta, carousel, course, carousel. Ini coba pakai activate lagi. Oke. Kita pakai carousel ya. Nah, seperti yang dibilang tadi, di carousel itu kita bisa buat beberapa card, ini sampai dengan 10 card. Card itu adalah kotak-kotak gitu. Ya, carousel itu yang di swipe gitu. Kita bisa coba pasang beberapa card. Misalnya yang pertama ini kamu mau lihat ini agak berat previewnya, mungkin aja deh. Terus headline-nya ke open. Terus kita bisa pilih lagi yang kedua. Harusnya sih bisa ya, carousel dikasih video karena ada pilihannya. Yang kedua, rindu alam, terus tapi nggak mau ribet, tapi mau dia kau berhasil, tapi nggak mau ribet, gitu misalnya. Sama open coffee, terus yang ketiga. Alam jawabannya. Ya. Oke, kalau udah deh. Kita preview.
Mudah-mudahan nggak, karena berat banget nih. Kafir di alam. Kamu lagi diet, mau diet kamu, nah nih kayak gini nih dibenerin sih harusnya. Kita benerin supaya dia kelihatan. Nah, mau diet berhasil, terus ini bisa di scroll. Tadi aku nggak mau scroll. Untuk kayak gini, nanti bisa di scroll. Tuh, terus paling dikasih si ini deh, render teksnya. Lihat yang bikin kopi mantap untuk diet ketat. Ini kita pakai open kopi tadi. Udah, kalau udah tinggal publish. Cuman kita tadi mau lihat, nah nih call to action itu maunya apa, ini bisa learn more, tergantung mau learn more atau apa namanya, shop now, kayak gitu-gitu bisa. Terus kita tadi mau ngelihat ini ya, ngelihat apa namanya, bisa nggak pakai video, coba kita cek. Harusnya sih bisa, ini ada pilihan videonya soalnya. Tapi kalau misalnya foto ini dia maunya, coba kita lihat ada video nggak? Nggak ada, berarti image doang di sini. Nggak bisa digabungin ke video berarti. Video error. Video foto ini kosong. Kalau video nggak bisa sih kayaknya untuk video. Coba kita lihat ini. Select video. Coba kita cek. Kita upload video. Berarti kalau begini bisa. Coba kita cari ya video. Ada video nggak nih? Video bagian gede banget 19 mega.
Sorry. Oh, ini. Coba ya, kita coba. Berarti bisa. Karena saya sendiri belum pernah nyobain si carousel itu dicombine sama video sama foto. Walaupun videonya beda, tapi kita masih. Bisa nih, jawabannya adalah bisa ya Mbak Mia, untuk bikin video di dalam carousel. Oke. Kalau udah, tinggal di publish. Wah, bentar, cek. Oke, bisa berarti. Jawabannya bisa ya. Untuk di carousel, gabungan antara foto sama video itu bisa. Terima kasih informasi. Ini pengalaman baru yang saya dapetin. Terima kasih Mbak Mia sudah ngasih pertanyaan ini. Saya jadi dapat ilmu baru lagi di sini. Oke, itu tadi contoh caranya bikin ads dan bikin adset, terus bikin campaign kayak gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Ini udah mana ya? Tampilannya beda banget. Udah. Oke, kita masuk checkpoint 2 nih, Meike. Siapkan jawabanmu karena dia hadiahkan sertifikat. Kita bagi hadiah lagi ya. Yap. Oke, pertanyaannya Pertanyaannya adalah, sebutkan 2 jenis turunan yang ada pada objective awareness pada Facebook Ads. 2 jenis turunan. Tadi kan Ya, ada silakan. objective awareness, ada apa namanya, ada engagement, ada conversion. Nah, Yes. tadi di awareness itu ada apa aja? Yang ada dua tadi. Oke, teman-teman silakan raise hand kalau bisa Silakan jawab. menjawab, raise hand, terus nanti akan dibukain ininya ya, Miko. Ya, nanti di unmute. Ayo, ada yang bisa jawab? Wah, Mbak Mia lagi nih ternyata. Gak apa-apa kali ya? Gak apa-apa nggak sih, Miko? Jawab 2 kali? Mungkin yang lain kali ya? Nanti ya. Iya. Mungkin yang lain dulu ya Mbak Mia ya. Kita coba cek dulu yang lain ada yang bisa jawab atau enggak. Mungkin ada Nabila Ahda Andani nih, ada Mas Dikta, ada Mas Yonatan tadi. Atau dikasih clue mungkin, Wahid? Clue-nya yang kayak gimana sih jawabannya? Clue-nya tadi ada, ya pokoknya di bawahnya awareness tuh ada apa gitu tadi. Di bawahnya awareness. Ada 2 deh pokoknya tadi. Kalau dikasih clue nanti pada tahu semua dong. Oh, ada nih. Ada Mas Tony tuh. Nah, Mas Tony, boleh minta bantuan unmute? Lumayan nih. Oke.
Halo Halo Kak. Mas Tony. Halo Mas Tony. Halo, ada brand awareness sama satu lagi ada apa ya? Reach. Yo. Ada apa tadi? Brand awareness sama reach. Brand awareness sama reach. Coba kita cek ya. Apakah benar brand awareness sama reach? Benar sih. Bener gak ya? Benar gak ya? Coba kita lihat di sini. Brand awareness sama reach. Benar nih. Yes, betul. Oke, selamat Mas Tony. Terima kasih Mas Tony. Selamat. Nanti dikirimin hadiahnya ya. Sama Mika. Oke. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke A/B testing nih habis ini. Dan ini yang paling seru nih tentang, A/B testing ya. Iya, audiens sama temperatur. Tapi A/B testingnya kali ini karena waktunya sedikit, jadi kita kasih gambarannya aja kali ya. Iya, karena tadi ads manajernya juga agak lemot. Oke. Mungkin gue mau nanya sedikit kali ya. Boleh. Tadi kita bahas soal fase awareness, consideration dan conversion ya. Nah, apakah 3 campaign ini bisa kita running secara bersamaan? Jadi 3 ads itu jalan barengan atau harus satu persatu? Bisa sih, 3-3-nya berjalan berbarengan bisa kayak gitu. Tapi biasanya kalau kita di Hacktivate kan biasanya karena kita udah punya audiensnya nih, jadi ya udah tinggal masukin yang udah kena si engagement, kita ambil, kita masukin ke yang conversion gitu database-nya. Jadi semakin ke kanan, semakin ke conversion itu semakin mengerucut gitu loh audiensnya. Jadi kita pas pakai conversion tuh nggak yang broad audience gitu, yang udah ke kanan ya udah lebih spesifik dan konten yang dipakai itu ya lebih spesifik dan lebih to the point lah gitu. Ya udah ayo bayar kalau misalnya di FSJS di program full stack gitu. Ayo daftar sekarang kayak gitu-gitulah modelnya. Itu berarti khusus untuk brand yang memang sudah punya audiens lebih baik langsung di running 3-3-nya ya? Iya, bisa. Tapi kalau untuk yang misalnya brand baru, apakah itu baiknya satu persatu atau gimana? Iya, coba satu persatu dari brand awareness. Karena semakin ke kanan, semakin ke conversion, itu harga ads-nya, cost per click atau cost per leads-nya itu akan lebih mahal sih, Maika. Oke. Iya, kayak awareness tuh kan paling murah, dia pakai CPM kan, gitu, cost per month. Terus di engagement dia pakai cost per engagement misalnya itu agak lebih mahal. Terus kalau misalnya udah conversion, cost per conversion itu udah paling mahal gitu. Makanya kalau bisa kita closing di awareness gitu, ya udah di awareness aja di cost per month. Nah, ngomongin soal budget sedikit nih, Wahid, berarti di setiap campaign-nya itu ada minimal budgetnya nggak sih? Jadi dari Facebook tuh udah matok nih, misalnya lu mau bikin satu campaign yang ada basic harganya nggak atau gimana sistemnya? Kalau gue pernah buat itu paling kecil 25.000 sih per hari. 25.000 per hari. Itu bisa gitu. Cuman gue belum pernah coba yang paling rendahnya lagi itu gue belum pernah, tapi yang paling kecil per harinya itu gue 25.000. Untuk 3 ad set. Kayak gitu. Oke. Gitu sih. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya? Ini tadi ada yang nanya si Mas, siapa sih tadi? Nanya Mas, yang nanya tentang pixel. Oh, pixel. Oke. Mas Dikta ya? Iya. Kalau Mas Dikta, untuk yang punya pixel, itu lebih advance ya, tadi udah saya bilang di awal, saya bilang sebelumnya, itu udah lebih advance gitu. Terus cara nanamnya itu juga macam-macam gitu, ada yang bisa lewat Google Tag Manager, ada yang kalau misalnya mau di hardcode di websitenya juga bisa kayak gitu. Itu banyak caranya sih di Google atau di YouTube bisa dicari, itu ada step-stepnya kayak gitu. Cuman untuk di kelas ini kita nggak ada, mungkin di next webinar bisa kali ya Mika, atau kalau misalnya kita mau ada, nanti kita khusus untuk ngomongin Facebook Pixel dan retargeting. Karena kalau udah ngomongin Facebook Pixel tuh ngomonginnya retargeting, udah nggak ngomongin konten cara setup lagi, udah ngomonginnya dari retargeting, terus bikin custom audience, bikin lookalike audience, udah kayak gitu nanti modelnya. Nah itu lebih seru lagi tuh, jangkauannya makin spesifik ya. Nah makin spesifik. Nah ini nih abis ini kita mau ngomongin tentang itu juga, ada sedikit ngomongin arah-arah ke custom audience dan lookalike audience. Ya. Oke, ini ada yang nanya nih Mas. Kak, kalau harga per klik itu berapa bedanya bid
cap sama low cost itu, lowest cost itu apa ya, Kak? Kalau bid cap tuh teman-teman udah ngasih cap bidnya itu berapa, kayak misalnya ini ads gue maunya bid capnya sekitar cost per kliknya misalnya 1.500 gitu, ya udah 1.500 diterusin aja terus. Kan kalau kita di ads itu kan dia ngebidding kan, semakin banyak orang yang ngebidding semakin tinggi tuh si bid capnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya jadi lowest ya udah dia paling terendahnya aja kayak gitu. Kalau harga per klik itu berapa tergantung lagi ads-nya gitu. Kita itu pernah sampai berapa ya, nggak sampai $1 ya waktu itu per kliknya, itu bisa sih. Jadi better pakai bid cap atau pakai lowest cost. Ya. Gitu. Oke, semoga menjawab ya Mbak Mia. Oke, karena waktunya semakin terbatas nih, kita lanjut aja kali ya Mas ya. Oke, boleh. Kita lanjut ke A/B testing. Oke, di A/B testing. Oke, ini di A/B testing ini ada 2. Menurut teman-teman, A/B testing campaign yang kiri sama yang kanan lebih works yang mana nih? Ini ilmu yang luar biasa nih dari Mas Adit. Mas Adit ada di sini ya orangnya. Di kiri sama di kanan kira-kira yang mana? Langsung aja kali ya, karena waktunya sebentar lagi, tinggal setengah jam. Jadi kita A/B testing walaupun di Facebook ngebuat A/B testing itu lebih baik disesuaikan dengan budget yang kita punya gitu. Karena kalau misalnya kita pakai campaign ad set yang ini sama yang ini bagusan mana, itu tergantung budgetnya kita lagi. Kalau misalnya pakai yang ini, misalnya kita cuma punya uang 100.000 gitu. 100.000, kita mau lihat nih performa A/B test itu mau lihat apa sih? Mau lihat konten kan pastinya. Kita mau lihat konten si ini sama konten yang ini, dia dengan ad set yang sama ya. Tapi ad-nya beda. Konten ad yang ini sama konten ad yang ini tuh performance yang mana gitu. Nah, itu lebih baik kalau misalnya budgetnya kecil, kalau budgetnya kecil bisa pakai ini. Pakai yang kedua ini, pakai campaign ad set, dijadiin satu, terus diturunin gitu. Tapi kalau misalnya kita punya yang lebih banyak, punya budget yang lebih banyak, itu lebih baik kita pakai yang sebelah kiri, pakai masing-masing ad set dan masing-masing satu ads. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai yang ini, algoritma si Facebook Ads Manager itu akan melihat campaign kita yang benar-benar works. Misalnya di hari ini campaign A sama campaign B budgetnya sama nih 25.000. Nah, si 25.000 itu kan harusnya kita maunya 12.500 sama 12.500. Tapi kalau ad setnya dijadiin satu, itu dia ketika dia jalan, ternyata ad satu pun yang menang. Maka si algoritma Facebook itu akan mengalokasikan sebagian dananya untuk masuk ke ad A. Jadi ad 2-nya sama jadi kayak nggak seimbang gitu. Tapi kalau misalnya dia pakai yang sebelah kiri ini, pakai yang ad set masing-masing, misalnya kita punya budget 50.000 ya, misalnya 50.000 deh, misalnya 50.000 gitu. Kita bagi dua nih, buat ngeset 25.000 untuk ads yang A, 25.000 ads yang B. Itu lebih baik supaya lebih efisien, itu pakainya ad set yang B. Ad set yang ini, campaign yang satu, terus ad setnya ada 2. Kenapa? Karena kalau misalnya kita kasih 25.000 ini, dia bakal sejalan terus. Oke, gue harus ngabisin 25.000 ini nih untuk si ad A sama ad B gitu. Jadi itu nggak kayak apa ya ibaratnya, nggak akan si Facebook itu nggak akan memilih siapa namanya ad yang bisa menang gitu. Lebih fair lah gitu. Kalau yang kedua itu sebelah kanan, dia akan melihat kalau misalnya dalam sekian hari, oh ternyata ad satu menang, maka si ad 2 ini budgetnya ada kalau dialokasikan ke ad 1, ad 2 ini nggak bakal dilanjutin. Kayak gitu. Itu untuk A/B test. Sebenarnya banyak lagi tadi bilang sama Maker, untuk A/B test kita bisa A/B test dari caption bisa, dari copy image, dari konten bisa, dari targeting bisa, kayak gitu-gitulah. Kayak misalnya mau diarahin, mau ngecek daerah Jakarta nih, Jakarta kira-kira orang yang potensi mana, Jakarta Selatan sama Jakarta Barat. Produknya sama, kita cek, kita access, kita sama. Nah, dari situ kelihatan tuh kira-kira orang yang banyak yang banyak ngelihat, yang banyak interaksi dengan kita tuh dari Jakarta kayak gitu. Banyak sih sebenarnya kalau A/B test.
A/B test, terus A/B test lagi, A/B test lagi itu ada step A/B test kalau saya pernah belajar dulu. Jadi setelah A/B test, terus yang mana itu dites lagi dengan tes baru. Terus habis itu yang mana dites lagi sama yang baru. Kalau A/B test lagi. Karena ya kalau kita sebagai orang yang menjadi ya menghandle ads ya harus tes terus supaya melihat ya performance-nya tuh ads yang perform itu yang benar kayak ini mau tes. Terus ABTS udah sih kayaknya kalau ABTS gitu aja bayangannya. Kalau ABTS masing-masing dari kita punya apa ya namanya punya cara sendiri gitu. Kalau kayak sendiri tadi saya bilang kadang-kadang poinnya, kadang-kadang captionnya, kadang-kadang lokasinya, kadang-kadang kita tes yang satu Instagram aja, yang satu Facebook aja kayak gitu. Itu juga bisa gitu. Jadi macam-macam cara tes. Kalau kita ya itu pakai tes yang bisa A/B tes itu. Jadi yang mana konten mana ada lagi yang mana dia bisa kita lihat. Nah, yang terakhir yang itu yang dan kita terus seperti itu untuk konten untuk memilih apa hasil yang perform kayak gitu. Tapi kalau untuk yang itu yang bisa sampai start juga malah masih kita udah tahu kira-kira konten yang bisa kita apa sampai satu dua kali tes dan selesai gitu. Oke, kita bisa bikin tes gitu. Terus yang saya kembali lagi kita ngomong targeting itu adalah type audience. Kita yang namanya jual dari Facebook kita harus tahu audience yang kayak gimana. Audience target saya itu yang kayak gimana kayak gitu. Nah ini ada faktor, ada word, terus ada cover. Kita ada macam journey lewat berbagai macam audiens dan kreator. Ada yang tahu front itu gimana teman-teman? Boleh ketik mungkin. Oke. Kalau misalnya nggak ada saya jelaskan. Kalau itu adalah orang-orang yang benar-benar tahu orang awam gitu. Nah kalau ini adalah orang-orang yang bisa disajikan ads dalam objektif awareness. Warm itu adalah orang yang karena tadi udah tahu lah si produk yang kita jual. Dia udah tahu, dia udah baca kayak gitu. Kalau itu tahu dan bahkan yang paling pentingnya lagi itu orangnya udah beli produk kita itu maksudnya kayak jadi kalau itu orang yang bagaimana word itu yang sudah sedikit terpapar kalau itu adalah orang yang sudah sampai dia mau beli produk kita gitu. Jadi ada tahapan dan konten juga beda-beda gitu. Kalau yang code tiba-tiba beli sekarang gitu ya, dia akan kabur gitu. Makanya kalau dari code mungkin dia dulu produknya apa. Kalau kita kasih tahu kita bisa bilang kopi terbuat dari kopinya rasa Arabica, terus pakai wash atau enggak, terus apa namanya efeknya apa tergantung point of view kita mulai jual lewat mana. Kalau itu udah kayak yang udah mulai arah ke jualan lah. Udah mulai arah ke jualan. Terus sekarang udah kita kasih automation beli sekarang gitu juga bisa. Lanjut. Ini tipe-tipe audience tadi yang saya bilang kalau itu adalah don't know about you or your company. Terus one itu adalah about you, udah pernah heard, terus pernah visit website, terus pernah mendapatkan konten. Terus yang waktu itu ada kemarin udah pernah buy atau udah pernah membeli produk kita. Ya pokoknya orang-orangnya udah pernah beli kayak gitu. Nah call ini adalah core audience. Jadi kita jangan sembarangan juga nih. Call audience itu jangan sembarangan juga. Mungkin teman-teman nyangka call audience itu adalah orang-orang awam yang apa namanya yang ya udah yang awam aja gitu lah, yang enggak
yang nggak tahu siapa aja gitu. Tapi nggak bisa kayak gitu. Itu tetap ada tadi si targeting utama tadi, namanya kita menjual produk, kita tahu target marketnya dia kan, kita mau tahu nih target market si produknya apa. Nah, core audience-nya itu adalah orang-orang itu, orang-orang yang interest sama barang kita. Kalau misalnya tadi jual kopi, ada kopi. Kalau misalnya jual pendidikan, ya jual kelas gitu ya, orang-orang yang interest ke JavaScript, ke coding, ke programming gitu, orang-orang yang ingin perusahaannya, orang-orang employee di perusahaannya itu belajar coding kayak gitu, itu bisa jadi core audience. Setelah core audience didapat, nah itu kan orang-orang itu tahu nih kita nih database-nya segala macam. Nah itu bisa masuk ke warm audience. Warm audience itu kita bikin pakai kita sisihin lagi itu, kita buat si custom audience. Custom audience itu adalah sebagai apa ya namanya? Bukan irisan, apa ya namanya? Sebagian dari core audience yang udah terkena dari ads kita dan udah mulai interest gitu ke ads kita, ke produknya kita gitu. Itu kita buatin custom audience-nya di Facebook. Terus ya udah, setelah itu kita jejelin lagi konten yang untuk mengarah ke audience yang warm. Nanti kalau misalnya dia udah action lagi atau bayar, ya udah kita ambil, misalnya yang bayar itu kan kita punya database-nya kan otomatis. Database-nya kita ambil, terus kita buatin si custom audience-nya, kita buat lookalike audience-nya. Lookalike audience itu apa sih? Lookalike audience itu adalah profile audience seperti database data yang kita mau. Kayak misalnya saya adalah hot audience gitu. Saya hot audience, saya udah beli produk si kopi tadi, terus kan demografik saya si penjual tahu nih demografik apa gitu, umurnya berapa, terus interestnya kemana, terus demografiknya kayak gimana, dan segala macam gitu. Nah, lookalike audience itu adalah kita minta ke Facebook untuk cariin orang yang sama nih kayak kita, sama nih kayak saya gitu. Masukin lookalike audience, bikin lookalike audience ya, minta sama Facebook, Facebook tolong bikinin lookalike audience dong, yang kayak si Wahid kayak gitu. Nanti si Facebook itu akan nyari audience yang sama, yang mirip sama, behavior-nya sama, interest-nya sama si Wahid kayak gitu. Jadi ya udah, kita tinggal arahin ke orang yang mirip-mirip kayak profilnya si Wahid kayak gitu. Ini type of audience. Ini berguna banget sih kalau misalnya teman-teman emang mau fokus untuk marketingin produknya gitu. Terus ada lanjut lagi. Ini sell your product to people who have concept your value content. Ini contohnya core audience. Itu kan tadi core audience, kita kasih konten-konten yang kayak educated. Setelah kita dapat nih orangnya nih, view video ini, nah itu tadi gunanya Pixel tuh. Itu tadi gunanya Pixel, kalau misalnya dia lompat ke website kita bisa ngambil data orang yang masuk ke website kita lewat Pixel. Nah, setelah itu orangnya bisa kita buat jadi custom audience gitu, karena orang udah mulai interest kan, makanya dia udah warms, terus kita bikin konten yang ya kayak gini, udah mulai hard selling. 30-day yoga for beginners program kayak gitu. Nih, lookalike audience. Ini tadi yang udah saya bilangin, lookalike audience. Lookalike audience adalah people who share similar likes, interests, or characteristics as your custom audience. Jadi ini pengembangan dari custom audience. Jadi kalau misalnya digambarin core audience itu ketika audiensnya lebih bermutu, lebih bagus, dia akan pindah jadi si custom audience. Custom audience itu kalau misalnya udah dapat oke, custom audience itu kita bisa buat lookalike untuk memperbesar targeting kita yang memang spesifik kayak gitu. Ini dia, core audience, custom audience, terus custom audience itu kita bisa buat jadi lookalike audience. Kalau kita udah punya custom audience, kalau kita udah punya custom audience database yang udah membeli produk kita nih, misalnya barang 10 aja, itu enak banget tuh. Udah tinggal kita buat lookalike audience, kita targetin orang yang lookalike-nya seperti orang yang udah pernah
jual kayak gitu. Nah itu lebih mudah tuh. Tapi kalau misalnya bisnis baru yang belum punya customer gitu, nah itu biasanya harus berdarah dulu nyari si custom audience-nya ini, orang yang udah bayar dan segala macam. Makanya penting banget database itu penting banget untuk kita jualan dan segala macam. Ya itu dengan punya data kita jadi bisa lebih mempersingkat waktu untuk mencari customer kita yang baru gitu, calon customer kita yang baru. Tuh. Oke, ini udah dibuat yang sama sih kayak tadi. Understand how targeting works in Facebook. Nah, kenapa sih kita menggunakan Facebook gitu untuk mentargeting? Karena Facebook dan Instagram itu kan jadi satu. Karena Facebook dan Instagram itu memiliki dari 2,2 miliar active user per bulan. Kayak gitu. Berarti banyak banget ya. Makanya kita menggunakan Facebook. Nah, itu tadi kenapa kita bisa menaklukkan dia lewat Facebook ya, karena kita bisa targeting kemana aja. Kalau misalnya kita padahal di Indonesia nih, tapi market kita khusus misalnya bikin code untuk daerah di Korea atau di Jepang itu bisa aja gitu. Padahal kita ada di Indonesia. Nih tadi untuk targeting option on Facebook itu ada macam-macam, ada demographic kayak age, umur, gender, location, live events, relationship, language, parents, etc. Kalau interestnya ada hobbies, activities, fitness, wellness, entertainment, ya ini banyak banget nih tadi. Kalau teman-teman buka tuh pas di targeting option, ini nanti bakal keluar. Kayak gitu. Nah, terus untuk memilih interest. Jadi algoritma Facebook itu dia ya namanya mesin ya, dia nggak bisa berpikir secara kayak manusia gitu. Kalau misalnya kita kasih makanan organik aja, kita kasih keyword organik aja, orang yang interest sama organik gitu. Nah itu sama si Facebook itu akan melihat orang-orang yang di feed-nya tuh pernah terpapar atau pernah nulis tentang organik. Contoh, misalnya produk yang saya jual itu adalah beras organik gitu misalnya. Beras organik. Oke nih, di pikiran saya adalah makanan organik. Nanti si algoritma Facebook itu akan mencari orang-orang yang pernah terpapar, membaca atau menuliskan tentang makanan organik. Padahal si B yang ditargetin itu dia nulisin kayak gini, aduh makanan organik gak enak ya. Nah di situ kan ada tulisan ada mengandung makanan organik, tapi dia nggak suka dengan makanan organik kan. Nah si Facebook itu akan mentargetin orang yang ada di si makanan organik itu, gitu. Walaupun dia walaupun dia nggak suka, makanya kalau bisa kita ngasih interest tuh yang spesifik kayak diet sehat organik kayak gitu. Nanti dia akan lebih mengkerucut ke orang tersebut. Kayak gitu. Udah sih, selesai ini untuk yang retargeting sebenarnya. Mungkin dari teman-teman mau ada yang bertanya kalau retargeting? Dari core audience, terus custom audience, lookalike audience, kayak gitu. Atau bentar ya, saya mau share satu. Ini boleh sih sebenarnya saya share. Ini untuk kebutuhan marketing teman-teman ya. Jadi selain praktek di Ads Manager, saya juga mau coba. Bentar ya, saya share screen-nya, saya matiin dulu.